Akan kita tampilkan Raimi bin Arfa, siswa kelas 5A yang akan membawakan dongeng Sunan Kalijaga. Raimi bin Arfa termasuk 5 besar dalam ajang lomba FLS 3N tingkat Kemantren Gondokusuman dan insya Allah akan berlaga pada tanggal 19 Juni 2025 di ajang seleksi lomba mendongeng tingkat Kota Yogyakarta. Mohon doa restunya kepada Ayah Bunda untuk mensupport Ananda Remi sehingga pada hari H pelaksanaan lomba Remi bisa menampilkan yang terbaik dan bisa mempersembahkan yang terbaik untuk dirinya dan untuk SD Masjid Syuhada. Assalamualaikum Ayah Bunda, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Nah, Raimi bin Arfa akan menceritakan dongeng Sunan Kalijogo karya Devi Lorela dari buku Sunan Kalijogo Pahlawan Kaum Miskin yang diterbitkan dari Erlangga. Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Inilah kisahnya. Pada tahun 1450 di Tuban, Jawa Timur, lahir seorang anak bernama Joko Said. Ibunya bernama Dewi Retno Dumila dan ayahnya bernama Arya Wilatik. Ayahnya memiliki gelar adipati yang artinya wakil raja. Oleh karena itu, Joko Said memiliki gelar Raden yang sering dipanggil Raden Said. Raden Said tumbuh menjadi remaja yang berani. Pada waktu itu, sang raja menyuruh seluruh masyarakat untuk membayar upeti berupa beras, jagung, dan ketela. Hal ini memberatkan masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak mempunyai apa-apa karena harus membayar upeti yang diinginkan raja. Masyarakat hidup susah dan sengsara setiap harinya. Mendengar hal ini, Raden Said pun marah. Raden Said meminta ayahnya untuk menghentikan penarikan upeti. Raden Said pun berkata, "Ayah, bisa tidak masyarakat dibebaskan dari upeti?" Dengan sedih, ayahnya menjawab, "Nak, ayah hanyalah seorang adipati yang hanya memenuhi keinginan raja. Ayah tidak bisa berbuat apa-apa, nak." Mendengar hal ini, Raden Said justru berbuat nekat. Setiap malam, Raden Said menyelinap ke gudang penyimpanan makanan dan diam-diam dibagikannya ke warga miskin. Para warga pun kaget. "Tuhan, terima kasih atas rezeki yang Engkau berikan ini," ucap warga yang mendapatkan 1 karung beras tanpa tahu siapa yang memberi. Lama-kelamaan, para penjaga gudang pun dibuat geram oleh si pencuri. Pada suatu malam, mereka menyusun siasat untuk menangkap si pencuri itu. Mereka kaget bukan main. Ternyata pencuri itu adalah Raden Said. Ayahnya Raden Said pun marah dan mengusir Raden Said. "Jangan pernah kau kembali ke sini lagi." Namun, niat Raden Said untuk membantu warga tetap membara. Raden Said mencegat setiap orang kaya yang berlalu lalang dan merampas seluruh hartanya untuk dibagikannya ke warga miskin. Tak lupa, Raden Said menggunakan topeng agar tidak ada yang tahu siapa dirinya. Setelah bertahun-tahun merampas harta orang kaya, Raden Said melihat kakek tua renta yang membawa tongkat emas. "Hei, serahkan tongkat emas itu padaku," seru Raden Said kepada si lelaki tua itu. Dengan lembut kakek tua itu berkata, "Ada apa, nak? Jika kamu menginginkan emas ini,
kamu bisa mengambilnya di atas sana. Ucap kakek tua itu sambil menunjuk pohon aren. Raden Said pun kaget. Raden Said ingin mengambil emas-emas itu. Namun kakek tua itu berkata, aku tahu nak, niatmu baik. Tapi kalau dari hasil mencuri, tetap saja itu haram. Allah tidak suka perbuatan itu nak. Raden Said pun terdiam dan mulai terisak. Gusti Allah, ampunilah hambamu ini. Aku hilaf tuh Gusti. Raden Said pun sadar bahwa selama ini dirinya salah. Lalu Raden Said memutuskan untuk berguru kepada si lelaki tua itu, yang ternyata bernama Sunan Bonang. Setelah bertahun-tahun, Raden Said yang namanya berubah menjadi Sunan Kalijogo pun mengikuti jejak sang guru untuk menyebarkan dakwah melalui kesenian. Yang paling terkenal adalah gong, gamelan, dan wayang kulit. Nama wayang kulitnya pun diambil dari unsur-unsur Islam. Semar dari kata simar yang berarti paku. Seorang muslim harus mempunyai iman yang kuat seperti paku yang menancap. Petruk dari kata fadruk yang berarti tinggalkan. Seorang muslim harus meninggalkan seluruh penyembahannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gareng dari kata korin yang berarti teman. Seorang muslim harus mencari tempat sebanyak-banyaknya untuk dibuat kebaikan. Bagong dari kata bago yang berarti berontak. Berontak di sini hanya untuk hal yang buruk saja. Jadi seorang muslim harus memberontak ketika melihat kezaliman. Lalu masyarakat yang melihat pertunjukan Sunan Kalijogo pun berduyung-duyung merasa senang. Masyarakat yang awalnya beragama Hindu dan Buddha perlahan-lahan menjadi agama Islam berkat tuntunan Sunan Kalijogo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Raimi Ben Arfa.